Halo guys, kembali lagi Halo, bersama gua Fadlu Gazerok di konten pembahasan Kamen Rider terbaru Revise. Ya, buat kalian yang nggak sengaja ngeklik atau iseng aja ini ngeklik konten ini, terima kasih. Terima kasih. Dan sampai jumpa belum. Buat yang nonton sampai akhir, lebih terima kasih lagi Terima ya. kasih lagi ya. Jadi episode 4 Revise kali ini tuh dibahas dari si Daiji yang marah-marah nih, membujuk kakaknya nih supaya tanda tangan sama si Phoenix gitu. Kenapa sih? Karena menurut dia gara-gara si Iki nih nggak tanda tangan, jadi lama gitu responnya gitu loh. Sampai Sakura kemarin berhasil disandra dan segala macem gitu. Jadi dia masih bujuk Iki nih supaya mau gabung, tapi Iki masih kekeh udah punya tanggung jawab di pemandiannya ini. Nah, jadi Deiji ini sampai ngamuk gitu loh. Di sini konflik antar kakak adik ini memuncak gitu. Jadi kalau ada Deadman muncul, cari sendiri aja lah, nggak usah minta bantuan gue lagi. Ini gue bukan kayak asisten lo gitu loh. Jadi gitu ya. si Deiji ini merasa emosi gitu. Dia kayak kalau dia bilang kayak bertarung dengan sebelah tangan gitu loh. Jadi kayak bingung gitu, dan dia udah diserahin langsung aja ke Iki gitu loh. Nih ambil, pakai aja, terserah lo mau apain gitu. Jadi marah si Deiji ini. Dan sini Aguilera masih cakep aja, imut dan unyu-unyu. Dan di sini mulai dijelasin nih sebenarnya gimana caranya bangkitin gift sama itu. Jadi untuk bangkitin gift sama itu butuh 6 tumbal, dan si Furio dan Gurio ini 2 diantaranya. Jadi udah 2 nih dari 6 tumbal yang dibutuhin untuk bangkitin gift sama. Jadi Aguilera ini nggak termasuk. Jadi Aguilera ini dia iblis, bentuk iblisnya aja belum ketahuan kan. Bisa jadi dia ini emang nggak termasuk di kategori untuk jadi tumbal itu tadi, atau entah gimana, tapi dia punya hubungan sama Deadman ini apa gitu loh. Jadi sebenarnya posisi Aguilera di sini apa gitu loh. Udah ada kode nuklirnya belum? Belum ya? Nggak ada kode nuklir apa sih? Saya polos kan. Semua orang seperti Nirin Furio bisa jadi tumbal gitu, tapi tidak semudah itu gitu. Jadi untuk jadi tumbal itu butuh syarat gitu. Jadi butuh kandidat bagus gitu. Ibaratnya kalau yang kemarin mereka kayak si pegolf itu kan, anak buahnya dia punya kandidat yang unik gitu, punya emosi yang unik gitu loh. Jadi kalau cuma manusia biasa di stem itu jadinya cuma kayak kroco ini gitu loh. Jadi kayaknya sih kroco ini sebenarnya kayak pengikutnya Deadman itu loh, apa sih, para pemuja-pemujanya itu kan kemarin distempelin semua tuh sama Aguilera tuh waktu pada ngumpul tuh. Ya. Cup gitu kan. Kalau para pengikut agama itu agama apa sih? Sekte itu apa yang namanya itu ya? Itulah pokoknya. Pengikut sekte itu apa sih istilahnya? Yang aliran sesat gitu. Gua nggak tahu. Mau dicari tahu dulu? Nanti aja. Oke. Kalau yang nah, jadi yang manusia biasa yang dicap sama dia itu cuma jadi kayak kroco ini aja, Deadman Junior nih ibaratnya. Dan Deadman yang bisa dijadiin tumbal itu butuh kontrak gitu yang lebih, jadi nggak cuma sekali. Kayak mungkin Furiguri ini bisa lebih dari sekali kontraknya, sampai mereka dapetin wujud iblisnya dan bisa balik lagi ke wujud manusianya. Karena di sini Furio ngejelasin kalau kontrak tahap 2 manusia itu nyatu sama si iblisnya dan nggak bisa balik lagi ke wujud manusianya gitu. Jadi kan kalau kontrak 1 Deadman yang bangkit yang melakukan kontrak tahap 2 dan akan bersatu dengan manusia, itulah yang memenuhi syarat jadi tumbal. Kan kontrak tahap 2 itu udah bisa jadi tumbal. Tapi kalau dia nggak bisa bangkit lagi, tapi kan nanti kan bisa balik lagi. Jadi, ya itu makanya tadi dijelasin itu tadi kan ada ininya penjelasannya nanti. Jadi sorry. Jadi kalau tahap pertama itu jadi cuma kayak ngeluarin Deadman-nya biasa gitu keluar dari tubuh aslinya. Kontrak tahap kedua si Deadman itu bergabung sama manusianya dan manusianya nggak bisa balik lagi ke wujud manusianya gitu. Tapi Furyuguri ini bisa gitu. Kayaknya mungkin lebih dari 2 kali bisa jadi mereka. Makanya kekuatannya levelnya juga beda kan. Dan ternyata dari kemarin itu episode 3 emang Ayaka inilah yang jadi Deadman si gajah itu kemarin, mamut. Ini kayak
dia ini kesel gitu. Dan di sini Daiji yang udah kesel sama kakaknya tadi datang ke kantornya apa sini ruang kerjanya si George Cepet lah. George Kiyosaki. Nah, di ruang kerja George ini dia ini kayak bisa nggak sih gue berubah gitu. Jadi tapi si George ini jelasin dulu kayak ini. Jadi kalau lo pengen nambah kuat, pertama-tama lo mesti ningkatin diri lo sendiri dulu gitu. Kemarin aja lo masih ragu untuk udah dipilih jadi revise aja masih ragu dengan dirinya sendiri gitu loh. Jadi George ini menyarankan Daiji untuk mengupgrade dirinya sendiri dulu gitu loh. Cepet lah. Apa sih ini siapa? George. George. Nah, emang yang bener apa? George. Ya, terus Gue seneng aja George. George. Nah, di sini si Miharu. Nah, Miharu ini lagi ngaidol ya, biasa lah. Ada ini tuh. Oi, ada gitu. Kayak intro awalnya musiknya kayak ini sih. AKB. Nanti kan ini. Kopi kanan. Nah, di sini si Sakura sama Iki ini ikut datang karena khawatir dengan si Miharu ini karena kemarin sempat diserang kan. Bukan karena dia wota kan. Nah, mungkin juga wota si Daiji ini kayak emang fansnya Miharu juga mungkin. Jadi si Ayaka ini khawatir Sakura ini khawatir sama Ayaka gitu loh. Jadi dia datang ke sini untuk nyari Ayaka, tapi kata si Ayaka ternyata si Ayaka kemarin itu emang bener love interest-nya pertamanya si Iki waktu zaman apa ini? Ini baju apa sih? SMA kayaknya ya. Love interest, love at the first sight atau love iya. cinta love monkey? Do you monkey? You monkey? No, I am not monkey. Oh, seorang hutan. Orang hutan ya? No, I'm not. Jadi dia itu kayak dia cuma teman masa kecil aja gitu. Set. Miharu-chan, yang di sini cakep cuma Miharu doang. Yang merah kan? Sisanya biasa aja gitu jadi idolnya. Nah, di sini si Ayaka memang datang ke sini untuk nyari mamanya. Dia curhat, "Kenapa sih kemarin waktu diculik kenapa nggak ngangkat telepon, Mak? Mak, gue ini diculik." Tapi dia mamanya malah diam aja gitu loh. Jadi si Ayaka ini akhirnya kemarahannya memuncak dan mama, "Tolong lihatlah aku juga." Jadi akhirnya ke gundah gulananya Ayaka ini memuncak gitu. Lo nggak gaca Ayaka kemarin deh? Nggak. Gue tadi mau pikir kayak gitu, cuman takut lo nyambung sama ini pancingan gue. Jadi lo sudah mikir juga. Tolong lihatlah aku juga katanya. Dan akhirnya dia ngeluarin lagi yang kedua kalinya Deadman Kong dari dirinya karena udah ngamuk ini. Jadi semua bubar, kaget, acaranya bubar, fans idol ayah-ayahnya bubar. Jadi lihatlah mama pokoknya sedih Ayaka ini nggak diperhatikan gitu loh, karena ibunya lebih mentingin adiknya gitu. Dan di sini si Iki dan Daiji akhirnya datang. Kayaknya Daiji emang di sini kayak jaga gitu ya, kayak support lah ya, support ya. Datang dan akhirnya si Iki berubah jadi Kamen Rider Vice dengan genom mamut. Kan rata-rata kan di tiap Kamen Rider kalau gue lihat sih ada kayak support sistemnya gitu kan. Kayak nanti kayak di Build kan, Build itu kan si siapa yang tinju itu ya, itu mah Second Rider. Iya kan awalnya kan tuh dimunculin kan bukan Second Rider kan. Nah rata-rata istilahnya garis ceritanya Kamen Rider sih nggak jauh-jauh dari situ sih. Nanti jadi Second Rider. Ya ini juga konsepnya balik lagi ya dari awal Zero One dia kan main arc kan, arc pertama, arc kedua, arc 3, arc 4, arc ini kan. Di Saber juga dia mainnya ceritanya lanjut terus gitu kan. Kalau ini balik lagi ke pes awal gitu loh. Jadi kayak 2 episode, 1 premis, 1 konklusinya di episode kedua gitu kan. Ini kan kemarin premisnya di episode 3 nih. Dan konklusinya ada di episode 4 ini gitu. Jadi balik jangan lagi terlalu ke berat pakai bahasa ini. konklusi. Pembuka cerita awalnya di ini gitu, masalahnya dan penyelesaiannya di episode berikutnya. Tolong gitu. yang nonton ini. Jadi dia nggak lagi skripsi kan nonton ini pakai bahasa konklusi. Polanya itu ya gitulah, balik lagi ke Heisei era awal kayak Double, kayak Kuga, Den-O. Dia masalah di awal, episode berikutnya penyelesaian 2 episode gitu. Tapi terus kayak ada support sistemnya gitu yang tiap kayak di Kuga kan ada polisi itu kan yang ngebantuin dia kan. Ini adeknya yang ngebantuin dia gitu. Dan kemungkinan kayaknya kayak Build nantinya yang dikira nggak bakal jadi Second Rider jadi Second Rider.
udah ketebak sih dari awal kalau Bull mah. Iya Orang sih. dari awal dia udah megang Tapi itu. bisa jadi kan istilahnya sama kayak Bull kan. Nah, adiknya nih bakal jadi Kamen Rider berikutnya Bisa kan. jadi. Si Kamen Rider kan. Nah, di sini Aguilera datang dengan kostum casualnya. Kode pakai nuklir kan. topi. Waduh, bagus. Itu menggoda Ayaka dari belakang itu sebagai iblis. Dia menggoda itu orang nurut-nurut aja digodanya. Gue juga pingin sih digoda. Gue berasa pengen nyari kode nuklirnya loh. Gue juga pengen digoda sama Mbak Aguilera ini. Jika kamu melakukan maka kamu akan bisa tahap selanjutnya. Jadi digoda, udahlah tinggalin aja orang tua lo itu. Digoda sama iblis nih kayak gini mah ya oke lah. Jadi lo jadi anak buahnya Gift sama aja. Dan Ayaka ini kayak hipnotis gitu loh dia. Jadi kayak nurut aja gitu loh di ini sama Aguilera ini. Dan akhirnya dia kontrak tahap kedua sama si Deadman yang itu dengan kontrak pertama cuma selembar, kontrak kedua nih lebih tebel nih kontraknya nih, ya kan? Dan bubar dan si Iki berusaha mencegah tapi terlambat dan si Ayaka ini berubah jadi iblis. Tapi iblisnya beda ya. Kalau Deadman-nya kan gajah, ini iblisnya ya iblis aja gitu. Iya ya kayak macam Fury juga kan nggak ada wujud binatangnya gitu maksudnya. Iblisnya ya iblis aja gitu kan. Dan di sini misinya si Aguilera sebagai penghasut ini berhasil gitu. Dan dia nginjak itu kalah gitu sih, Daiji kalah gitu kan, diinjak lo, pengen juga diinjak nih. Pengen diinjak aku pengen diinjak gitu loh. Fetis yang ngeri. Jadi si ini sudah dia telah menjual jiwanya kepada iblis Daiji gitu, menyerahlah gitu loh. Akhirnya di sini Daiji dikalahkan oleh iblis baru ini yang masih OP dan dia ngebawa Miharu. Dan di sini Daiji mengingatkan itu keluarga lo kan, kenapa lo kayak gitu kan? Di sini Iki-kun ini bukan hanya soal keluarga yang bahagia gitu. Jadi tipe dramanya tuh keluarga yang sebenarnya gimana ya? Bahasanya agak nanti aja di pembahasan berat, waktu pas terakhir aja untuk pembahasan dia kayak bilang detail Kamen sama Rider. anak-anak gitu, keluarga itu nggak selalu bahagia loh nak gitu. Di sini Iki kayak terkejut gitu kan. Wah, ekspresinya dan terheran-heran di sini. Daiji pun marah sama Iki ini. Kalau lo lebih mentingin itu pemandian itu, kenapa sih ini urusannya dunia lo? Kalau lo seandainya aja gitu kan, si Iki ini mau nurut apa kata dia gitu kan, kejadian kayak gini mungkin nggak akan terjadi gitu loh. Si Ayaka nggak akan jadi iblis gitu sih. Dan si Iki ini masih kalau gitu kenapa lo aja yang nggak berubah? Pokoknya di sini emosinya tuh dapat banget gitu loh. Dan si Iki pun di sini manusiawi banget gitu loh. Si Daiji ya marah lah, udah tahu gua kemarin itu mau berubah ya gimana gitu. Yang di sini yang bisa berubah itu lo gitu loh. Kenapa lo nggak mau tanggung jawab gitu loh sama kemampuan yang udah lo dapet gitu loh. Si Iki ini agak galau gimana, agak keras kepala juga sih. Dia nggak mau terbebani sama jadi Kamen Rider ini gitu loh. Padahal sejauh ini yang bisa berubah baru dia gitu loh. Manusiawi sih. Kayak ini bukan masalah gua sih sebenarnya. Kenapa nggak lo aja Daiji gitu? Lo kan yang ini gitu loh. Lo kan yang di pihak militernya gitu kan. Militernya gitu kan. Tapi si Daiji sendiri kalau ya gitulah pokoknya lah. Emosi, jadi di sini emosi Daiji ini udah memuncak banget, marah sama kakaknya ini gitu kan. Dan ditinggal aja gitulah. Dan akhirnya di sini enak sih. Jadi tempat curhatnya sama gitu kan. Jadi si Iki ini akhirnya udah ini curhat ke mamanya gitu. Di sini mamanya juga nasihatnya tuh bagus banget gitu. Jadi si Daiji ini ngintip dari luar gitu ketika kakaknya diceramain sama mamanya. Jadi semua manusia itu nggak ada yang kuat pemikirannya kayak lo gitu loh. Jadi semua manusia itu punya kelemahan, termasuk isi Iki juga punya kelemahan gitu tadi kan, emosinya. Ketika melakukan sesuatu tanpa berpikir dahulu kayak yang dilakuin Iki ini gitu kan, dia masih seenaknya gitu loh. Ada kemungkinan ada seseorang yang terluka di balik yang kau lakukan. Ini kan maksudnya si adiknya tadi kan kayak gini gitu loh. Dengan lo yang nggak mau tanda tangan dia ini, banyak orang yang terlambat diselamatkan gitu loh maksudnya kan. Dan
dan lo nggak sadar sama kesalahan yang lo buat itu gitu loh. Jadi di sini nasihatnya bagus sih emaknya ini. Nah di sini ternyata itu memang unek-uneknya adiknya yang diutarakan sama emaknya gitu loh. Jadi kata emaknya selanjutnya lo sendiri aja yang bilang gitu loh, nggak usah pakai emak gitu loh. Nah di sini enak sih maksudnya konklusinya. Di sini Iki pun sadar gitu, dan besoknya si monster iblis ini, si Ayaka ini bawa adiknya itu mau dijatuhin ngancem mana emak gue. Saat ini Deadman nyerang salah satu sandera member Miharu-san di gedung tinggi. Jadi si Deadman ini nyandra ini si Deji dengan sigap tangkap sebagai kapten kan jadinya. Iya, kapten kan. Sebagai kapten ini bawa anak buahnya untuk mencegah hal ini terjadi. Tapi di sini Iki datangin emaknya si Ayaka itu, mohon supaya emaknya ini bisa menyadarkan Ayaka kembali gitulah. Dibawalah si emaknya ini ke atap gedung itu tadi, dan emaknya ini udah mulai sadar karena kelakuannya dia itu yang menganaktirikan anak tertuanya gitu loh, si Ayaka itu, dan lebih perhatian ke adiknya gitu, si Miharu ini. Di sini bapaknya minta maaf segala macam. Dramatis sekali pokoknya di sinilah. Drama emosinya dapet gitu loh dari tiap karakter. Dari itu aja gitu Mas. Bagaimana pokoknya di sini si Ayaka ini yang udah lo telat minta maaf sekarang mak gitu loh. Gue udah berubah jadi Deadman, ini nggak bisa balik lagi gitu loh. Dan tapi kata emaknya ya bagaimanapun ya tetap anaknya gitu. Dan di sini dia nangis, dan di wujud iblisnya nangis begitu, jadi kayak gitu lah, dapet banget itu momen-momennya itu. Walaupun di sini Ayaka udah mulai tersentuh hatinya, tapi iblisnya itu karena udah terlalu jadi iblis, jadi kayak diambil alih dan ngamuk lagi. Akhirnya dia kan meledakkan gedung, si Iki berubah jedar, dan akhirnya dia pakai Ptera Genom yang kemarin dia dapetin, dan Ptera Genom ini adalah Vice. Jadi Revice. Gimana coba nih? Vice. Ini kan Vice itu yang hantunya dia Vice atau gimana? Vice. Kemarin Vice. F-A-I-Z kan Vice. Kan Kamen Rider Vice yang udah Vice-nya tapi yang udah ini loh dia. Berarti sama kayak I-Don dan I-Don. Sama lo nyebutnya, tapi beda kan? Udah, itunya udah itu. Beda kan? Jadi ini dia jadi Kamen Rider Vice yang udah apa sih itu namanya dia? Yang hitam itu yang clock up lagi. Kabuto. Ya pokoknya yang mode kecepatan penuh itu lah. Yang semenit itu. Iya apa tuh? Lupa. Cuma berapa detik itu kan? Di sini jadi bulan di sini dia ngebut kayak ini ya. Kayak Zero One waktu jadi Zero One Shining Hopper itu begini juga kan, ada efek-efek cahaya-cahayanya ini. Diselamatkanlah Miharu yang jatuh dari gedung itu tadi. Dan si Vice-nya berubah jadi motor terbang, motor. Nah, di sini drone motor drone. Bike drone. Flying bike. Drone. Jet ski air. Berarti ini tapi ski apa ya, pokoknya motor terbang dia. Jadi si Vice-nya berubah jadi motor di sini. Ini belum ada, tapi gimana ininya nanti kalau ada remixnya? Mode remixnya gimana kalau pakai motor ini? Di sini belum ketahuan sih bisa remix apa enggak pakai motor. Kan lagi dilarang buat syuting motor kan. Ya jadi motornya dibikin terbang. Nah, di sini baru sih ternyata pas Daiji ke markas ini, George ini curhat soal Deadman fase 2, ternyata George ini punya solusi. Deadman fase 2 sudah bangkit, jadi cara memisahkannya adalah Rider Kick. Dia pakai ininya. Ini Ichigo kan? Dia punya koleksinya banyak loh di markasnya. Iya, koleksi sabuk sama Kamen Rider. Berarti dia dalam universe. Ya, masih satu universe mungkin. Satu universe sama siapa berarti? Ya, itulah ntar. Ya, nyambung aja ntar. Terserah Toei nyambungnya gimana dah. Kan kita sebagai fan kan cuma bisa nebak kan. Iya. Nah, di sini si Iki juga udah mulai sadar karena udah dapet ceramah dari maknya tadi.
Jadi udah serahin aja sama gue gitu loh, karena gue Kamen Rider gitu sekarang gitu loh. Dan sini adegan lompat-lompat kejar-kejaran menggunakan motor terbang di antara gedung yang CGI-nya Kamen Rider, tapi adegannya bagus loh. Ya, maksudnya bagus. Cara dia terbang-terbang lompat di antar gedung dan kejar-kejarannya ini bagus, tapi walaupun CGI-nya ya CGI Kamen Rider ya begitulah. Setidaknya nggak kayak Saber kemana sih, kayak di Indosiar dulu. Ya karena apa ya, mungkin karena terlalu banyak kali, budgetnya kurang kan. Ini kan cuma sedikit gitu loh, jadi ya walaupun kotanya flat ya oke lah, tapi lah ya kita nikmatin cerita. Jadi di sini dia ada adegan dia ubah-ubah genom buat ngindar-ngindarin, itu keren sih. Di sini hoppernya terbang dan di sini gue mau bilang apa sih tadi, jadi ngebut gitulah pokoknya. Dia kayak dia jadi cepat juga ya, mungkin tergantung genomnya. Kayak Mammoth kemarin kan dia kuat kan buat ngelawan ini kan tubuhnya. Kalau si Vice Terra ini lebih ke kecepatan sepertinya ya. Dan di sini Ayaka yang udah jadi wujud monster berhasil di rider kick dan memisahkan tubuh aslinya dan wujud iblisnya, ternyata bisa dipisah juga kayak virus, kayak ini ya, kayak build juga gitu kan. Akhirnya model rider kick dimunculkan di awal-awal akhirnya kan. Jadi fungsi rider kicknya ada di sini, kayak rider kick kan, bukan rider slash. X8 yang versi terakhirnya itu kan, Final Form X8 juga bisa misahin virus dari manusianya. Nggak perlu dioperasi lagi kan. Atau kayak build yang complete formnya bisa misahin botol sama penggunanya itu kan. Ya gitulah pokoknya konsepnya. Dan di sini Vice-nya nyusruk. Lucu sih sebenarnya di sini. Yang Vice-nya muter-muter terus nancep di tanah gitu kepalanya. Dan di sini Iki gendong ala-ala princess gitu kan. Ai-chan, dan di sini Ayaka direhabilitasi di markasnya Phoenix. Akhirnya berhasil direhabilitasi, dan di sini kayaknya bukan akhirnya berhasil lagi direhabilitasi. Iya, kayaknya ada misteri tersendiri dari rehabilitasi di Phoenix ini loh. Entah gimana, di opening lagu awal itu kan kayak ada gambar yang kita bahas di pembahasan sebelumnya kan. Iya, sama ada kayak para peneliti itu tuh berjejer panjang gitu loh, baris. Entah kayaknya itu penelitinya George atau gimana. Kayaknya ada hubungan, kayaknya bakal ada hubungan cinta, sesuatu hal gitu di balik rehabilitasi di Phoenix ini. Entah gimana soalnya. Nah, di sini Iki akhirnya kontrak dengan Phoenix dan diberikan reverse belt-nya. Tapi di sini juga ada sebuah kejutan, di mana setelah Iki kontrak dengan Phoenix, tiba-tiba ada adegan fotonya Iki ini hilang. Why? Dan ada sesuatu yang menarik, dan kemudian Vice-nya berkata apa? Oh, Naruhodo, terus ketawa. Makin kesini episode Kamen Rider Revenge itu lebih dramanya tuh dapat banget loh daripada yang sebelumnya gitu kan. Sebelumnya tuh terlalu mungkin katanya sih penulis naskahnya itu emang penulis naskah drama ya. Diorama sebelumnya dan Dorama bukan diorama. Dorama. Nah, di sini jadi lebih dapat feel aktor aktrisnya lebih dapat feel untuk ekspresifnya lebih dapat. Mungkin ini karena diprotes oleh ibu-ibu di Jepang sana. Karena kata temen kita yang orang Jepang asli, Kamen Rider itu kenapa terkenal, pemeran aktornya kenapa bisa terkenal, itu karena banyak dari ibu-ibu yang nonton Kamen Rider timbang anak-anak. Mungkin karena diprotes oleh ibu-ibunya, wah dramanya kurang dapet katanya, ekspresifnya kurang dapet Kamen Rider, diprotes lah sama ibu-ibu kan. Yang mau beliin mainan anak-anaknya kan, walaupun duit bapaknya, tapi setidaknya harus izin dari ibunya untuk beli. Benar. Berarti semuanya itu dirubah itu karena ibu-ibu di Jepang. Karena ibu-ibunya pengen lebih ceritanya lebih dramatis kali ya. Makanya dicari penulis naskah itu, naskah dorama. Menurut pendapat
Bapak asal gimana? Nah, Iki ini kayaknya mungkin kayak efek samping gitu kali ya kenapa fotonya Iki ini menghilang. Kayak model Kamen Rider sebelumnya gitu yang dia kalau berubah punya efek samping dan kayak menghilangkan kayak si Toma kemarin dia bakal ini gitu kan. Kayak ghost lah yang ampas itu. Jadi dia bakal jadi hantu yang atau waktu hilang kan. Atau si Blade yang makin dipakai dia bakal jadi Joker gitu. Terus, kan. Kalau dia tiap berubah makin berkurang umurnya itu yang itu Den-O yang apa sih? Kok Den-O? Ya, Den-O yang ini yang apa yang hijau yang Second Rider-nya ya. Iya. Tuh. Nah, itu ya mungkin konsekuensinya kayak gitu mungkin konsekuensinya ya dari mungkin pemakai. Semakin dipakai. Nah, kan ini kan si Iki juga kan kontrak tuh sama si ini kan sebelumnya. Bisa jadi Iki ini bisa jadi salah satu tumbal untuk si Gifu sama juga mungkin. Naruto. Makanya si Vice ini kayak ya terserah lo gitu loh. Toh yang penting gua walaupun si Vice ini kayak badinya banget temennya Iki gitu kan, tapi si Vice ini tetap iblis gitu loh. Yang punya ambisi sendiri gitu loh. Makanya dia kayak dibiarin aja gitu. Ya udah lu menghilang gitu kan. Mungkin Vice ini tahu sesuatu tapi nggak ngasih tahu ke Iki langsung gitu. Oke, next. Sudah. Jadi tamat sampai sini sih episode kali ini. Jadi episode minggu depan itu Naruto. Jadi episode minggu depan adalah Mbak Aguilera yang ekspresinya apa? Tapi aku suka sekali gitu loh. Suka ya? Aku juga suka. Gini tapi ada kode nuklir. Tapi lucu loh. Ada kode nuklir. Kode nuklir apa sih? Gue nggak ngerti. Gue masih polos. Nah di sini besok kayak ada vlogger yang ngerekam orang ini, entah apa ini kemauannya vlogger ini. Dan di sini Kuga. Yap, debut dari Lion Genome Device itu ya ininya Kuga kan? Kuga kan? Lion Genome-nya Kuga. Bukan Agito. Lebih mirip kan? enggak tahu juga. Ini Kuga apa Agito? Ya mirip enggak Kuga. Kalau Agito kan ininya 2. Oh iya. Kuga ya. Ini Kuga. Jadi kekuatan Kuga apa gitu? Enggak tahu. Kuga itu Second Rider-nya Akito bukan? Yang itu nanti ini debut ini aja ya. Debut Kamen Rider Evil katanya ini kalau nggak salah namanya. Kamen Rider jahatnya ya mungkin. Evil, kayaknya Evil Rider. Nah, di sini ada yang ditranslate sama translatornya adalah rehabilitasi rider siapa berkhianat. Nah, ini makanya gue bilang kayaknya di balik sebuah rehabilitasi para ini akan ada sesuatu yang mengejutkan gitu loh dari niat si Phoenix itu sendiri gitu. Namanya ada sesuatu itu pasti mengejutkan. Iya, mengejutkan gitu. Kalau dari bentuknya gimana? Ya, keren sih. Keren lah. Matanya ya, Kamen Rider banget. Di sini ada jubahnya. Oh, sama kalau kalian tahu agak mirip sama Spawn. Tahu Spawn? Tapi mata Spawnnya kan sipit, ini gede. Ya kan pakai visor, masa pakai mata kayak ini? Kayak ini dong, siapa namanya? X-Eye ada matanya. Ada rambutnya lagi X-Eye. Jadi kayak ya kan warna matanya hijau-hijau putih gitu kan, terus ada jubahnya di sini kan, ada kerahnya tinggi gini. Baju-bajunya yang warna hitam putih. Oh iya, mungkin karena temanya berbau tentang iblis juga jadi kan ada jadi inspirasi dari Spawn iblis juga kan. Mungkin bisa aja terinspirasi gitu kalau ada kerahnya juga kan. Kalau kata sini kemarin siapa Revise mirip sama Venom, ini mirip sama Spawn. Oke, gitu aja. Ada yang mau ditambahkan? Oh, nggak ada lagi, cukup. Oke, sampai jumpa semua di episode berikutnya. Bye bye. Terima kasih buat kalian yang nggak sengaja dan iseng aja ngeliat channel ini, apalagi nonton sampai habis. Terima kasih. Bye bye. Terima kasih.